Shalom, selamat malam. Shalom. Sungguh bersuka cita ya bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian untuk berbagi kebenaran dan sama-sama belajar terkait dengan pemberitaan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan terkait sesuatu yang cukup penting dan sebuah hal yang mendasar dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah tantangan tersendiri yang begitu penting tapi seringkali dianggap acuh tak acuh oleh banyak orang. Yaitu apa? Yaitu ketika seseorang meninggalkan imannya. Bapak Ibu, di zaman modern ini apalagi kita hidup di dalam konteks Indonesia yang plural, berbicara terkait dengan berpindah keyakinan itu adalah hal yang normal gitu ya. Dan kita saling menghormati dengan hal tersebut. Tapi tahukah Bapak Ibu di dalam Alkitab memberikan sebuah dasar dan landasan yang kuat bagi kita sehingga akhirnya kita tidak dengan gampang untuk meninggalkan iman kita. Berapa banyak orang atau mungkin keluarga kita gitu ya yang meninggalkan imannya karena pasangan hidupnya. Berapa banyak teman kita atau saudara kita atau orang yang kita kenal yang meninggalkan imannya karena masalah pekerjaan, posisi, jabatan. Berapa banyak orang-orang yang kita kenal yang meninggalkan imannya karena beratnya penderitaan yang dia alami dalam hidupnya. Banyak sekali Bapak Ibu. Dan hal itu bukan hanya terjadi di dalam zaman modern ini Bapak Ibu yang terkasih, tetapi di dalam Alkitab gereja mula-mula pun juga mengalami hal-hal yang demikian. Untuk itu saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan terkait dengan tema waspada kemerosotan rohani. Saya akan ambil nats kita pada malam ini dari Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Untuk mempersingkat waktu saya baca bagi kita semua ya. Peringatan supaya jangan murtad. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna, dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Ayat pokoknya ini ayat yang ke-6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka yang menghinanya di muka umum. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita bicara lebih jauh, kita harus paham dulu nih konteks jemaat Ibrani ini yang dimaksudkan oleh Paulus ini. Nah, jadi penulisan surat Ibrani ini kepada jemaat-jemaat terkhususnya itu jemaat orang-orang percaya yang dari kalangan Yahudi. Nah, di dalam sana itu ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah Yahudi yang belum percaya Kristus. Golongan yang kedua adalah orang-orang Kristen yang ada pada zaman itu tapi mereka berlatar belakang Yahudi. Nah, kita harus ingat ya Bapak Ibu, termin waktu semua gereja mula-mula surat yang dituliskan oleh para rasul maupun dituliskan oleh Paulus itu jaraknya enggak terlalu jauh. Artinya penderitaan atau cobaan atau penganiayaan atau masalah yang mereka hadapi itu tidak berbeda. Semua mengalami penderitaan yang sama.
Kenapa? Karena kekristenan pada masa itu masih menjadi kekristenan yang dianggap terlarang. Dan hukumannya itu bisa dianggap sebagai sebuah penistaan dan akhirnya bisa dirajam sampai mati. Buktinya sudah ada. Ada yang tahu, biasa disebut sebagai protomartir tuh. Namanya Stefanus. Ya, karena mereka menganggap bahwa orang-orang Kristen itu membuat sebuah ilah yang lain seperti itu sehingga hukumannya harus dirajam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, banyak jemaat-jemaat Yahudi pada saat itu yang percaya kepada Kristus, ketika mereka mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan iman mereka. Mereka tidak lagi percaya kepada Kristus. Nah, ini yang menjadi poin penting bagi Paulus untuk menulis surat ini bagi jemaat di Ibrani. Jemaat-jemaat Yahudi ini. Mengenai ini terkait dengan hal itu, maka akhirnya Paulus memberikan beberapa ilustrasi sebagai pembanding. Yang pertama, Paulus membandingkan Yesus dengan malaikat. Yesus lebih tinggi dari malaikat. Kalau waktu malaikat datang membawa 2 loh batu bagi Musa pada saat itu, Yesus datang membawa kabar baik langsung untuk keselamatan orang percaya. Kemudian Yesus lebih tinggi dari Musa sendiri. Kemudian Yesus lebih tinggi daripada imam-imam. Kenapa? Karena imam-imam walaupun mereka memimpin upacara untuk menebus dosa umat manusia pada saat itu, tapi mereka juga harus memberikan korban atas dosa mereka sendiri. Artinya mereka juga berdosa, sehingga mereka juga membutuhkan penebusan. Sedangkan Yesus melebihi daripada itu menurut peraturan siapa? Melkisedek. Dia lebih tinggi daripada imam, sehingga ketika dia membawa umatnya untuk masuk ke dalam pelataran Allah dengan korban darahnya sendiri, dia memiliki kekudusan dan kemuliaan yang begitu luar biasa sehingga dapat membawa kita untuk menghampiri Allah dan berkata, ya Aba, ya Bapa. Nah, dari poin-poin ini maka kita menemukan bahwa bahwa Paulus ingin mengatakan mereka yang tadi murtad itu Bapak Ibu, mereka bukannya murtad itu kemudian pergi tanpa percaya Tuhan gitu, enggak. Mereka itu berbalik kepada iman mereka yang lama. Kenapa? Karena tidak tahan dengan penderitaan, tidak tahan dengan penganiayaan, sehingga akhirnya mereka mundur diri dan menyangkal keilahiannya Yesus dan akhirnya kembali kepada kehidupan mereka yang dahulu. Nah, itu konteks latar belakangnya ya Bapak Ibu. Nah, mari kita masih tarik ke dalam konteks zaman sekarang. Kenapa mereka mengalami penderitaan, kemudian mereka meninggalkan Yesus? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang mendasar. Di zaman sekarang, penderitaan yang kita alami tidak seberat atau tidak sebesar seperti penderitaan yang dialami oleh jemaat mula-mula. Oke ya, ini kita garis besar dulu nih. Kenapa? Kita bebas untuk beribadah. Gitu ya, kita bisa memuji Tuhan dengan luar biasa. Mau 24 jam kita memuji Tuhan, asal kuat ayo gitu ya. Kita sanggup untuk lakukan itu. Tapi dalam konteks jemaat mula-mula mereka tidak bisa lakukan hal tersebut. Artinya penderitaan yang mereka alami, tekanan yang mereka alami itu sedemikian besarnya sehingga akhirnya membuat beberapa rekan dari golongan Yahudi ini mengundurkan diri dan akhirnya murtad kembali. Nah, perhatikan baik-baik. Kita belajar terkait dengan tahapan-tahapan kemunduran rohani ini. Orang-orang itu tidak langsung ujuk-ujuk langsung murtad, enggak. Orang-orang itu enggak ujuk-ujuk langsung meninggalkan imannya, enggak. Tapi itu ada proses-proses yang dimana kita akan lewati. Nah, tahapan kemunduran rohani itu akan dimulai dengan yang namanya kemerosotan rohani, Bapak Ibu. Nah, apa itu kemerosotan rohani? Kemerosotan rohani itu adalah kesuaman rohani atau ketiadaan tanggung jawab di hadapan Allah dan kepada gerejanya yang membuat hidup dan pelayanannya menjadi tidak bermanfaat dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada satu kalimat kunci yang ingin saya sampaikan kepada kita semua ini. Bapak Ibu, Paulus membedakan ada 2 manusia di dalam diri orang percaya, yaitu manusia rohnya dan juga manusia dagingnya. Nah, mau percaya atau tidak percaya gitu ya Bapak Ibu, fakta ini jelas hidup di dalam kehidupan kita, apalagi di zaman modern ini. Dua-dua ini tidak bisa berjalan seimbang. Kedagingan kita netral, rohani kita netral, tidak bisa. Kenapa?
Karena daging ini, Yesus mengatakan bahwa daging ini lemah, roh memang penurut, tapi daging ini lemah. Dalam konteks itu ya, sehingga pada saat waktu Petrus, Tuhan Yesus suruh berjaga-jaga untuk waktu dia naik doa di Getsemani itu dan dia tertidur, kan Tuhan Yesus menegur Petrus itu ya, bahwa daging berjaga-jagalah karena daging itu lemah, roh memang penurut. Dalam konteksnya demikian. Nah, artinya begini, semakin merosot rohani kita, percayalah kedagingan itu akan semakin naik grafiknya dalam kehidupan kita. Coba aja, Bapak Ibu yang sering rajin baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, tinggalin aja sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, itu akan jadi kebablasan dan kebiasaan, enggak baca Alkitab lagi. Tapi coba, saya suka mengilustrasikan ini ya, bagi teman-teman, karena jemaat kami anak-anak muda, saya suka mengilustrasikan begini. Saya dulu perokok berat, waktu kuliah itu saya perokok berat gitu ya. Nah, cara untuk berhenti rokok itu bagaimana? Apakah ujuk-ujuk langsung berhenti? Oh enggak, harus pelan-pelan. Jadi cara saya untuk meninggalkan rokok itu adalah aktif dalam pelayanan dan kegiatan sosial. Kenapa? Karena saya adalah contoh dan teladan bagi mereka dalam konteks begitu. Tapi kalau seandainya saya berhenti gabung dalam komunitas Kristen gitu ya, komunitas orang percaya atau dalam pelayanan itu, dan nongkrong dengan teman-teman yang dalam tanda petik masih hidup dengan dunia itu ya, ketika saya nongkrong dengan mereka, maka intensitas merokok saya itu lebih tinggi. Tapi kalau saya dekat dengan gereja, saya dekat dengan teman-teman persekutuan, saya dekat dengan teman-teman pelayanan sosial, kerohanian saya semakin kuat, kemauan saya, niat saya untuk berhenti rokok itu semakin kuat juga. Dan itu berlaku dalam kehidupan kita secara alamiah Bapak Ibu. Semakin kita tunduk pada kedagingan, kerohanian kita akan semakin menurun. Tapi kalau kita semakin giat di dalam kerohanian kita, maka kedagingan kita akan semakin menurun. Jadi tidak bisa seimbang. Dan Alkitab mengajarkan kita, Tuhan tidak mau kita memiliki 2 tuan dalam hidup kita. Artinya kerohanian kita itu perlu dipupuk, dibangun sedemikian rupa sehingga akhirnya kita hanya bergantung kepada Tuhan saja. Nah, dari kemerosotan rohani ini maka akan berlanjut kepada dosa-dosa daging tadi. Seseorang dihanyutkan oleh nafsunya sendiri dan terpikat untuk berdosa, diantaranya pelanggaran susila, mabuk, membunuh dan sebagainya. Ketika kita mulai kecewa dengan Tuhan dalam tanda petik gitu ya, kemudian kita akhirnya meninggalkan pelayanan. Saya bertanya, kira-kira ketika kita meninggalkan pelayanan itu kita kemana? Banyak orang ketika mereka meninggalkan pelayanan, mereka tidak pergi untuk membangun rohani mereka lebih dalam, tapi mereka pergi nongkrong dengan orang-orang yang sama-sama kecewa dengan pelayanan dan mulai bergosip, jelekan pendetanya, jelekan pelayan A, jelekan pelayan B, dan seterusnya. Dan dampaknya apa? Mereka semakin jauh terperosok dalam kepahitan, dalam luka dan seterusnya. Dan akhirnya tidak mau bergereja, tidak mau pelayanan dan seterusnya. Itu dampak ketika kita mulai mengalami kemerosotan rohani. Akan lahir yang namanya dosa-dosa daging itu. Dan ketika itu dibiarkan terus menerus, maka akan menjadi murtad Bapak Ibu. Seorang akan menjadi murtad karena menolak kebenaran Allah yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, di dalam putranya secara sengaja. Artinya dia sudah tahu Yesus itu sebagai penebus dalam hidupnya. Dia sudah tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Dia sudah tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus hidupnya. Tapi karena kekecewaan yang begitu berat, karena luka yang begitu berat, karena penderitaan yang begitu berat dalam hidupnya, akhirnya dia lebih memilih, ya Ben, kalau hidup mengikuti Yesus harus menderita gitu, ya sudah, ndak usah, cari di tempat lain aja. Kemudian ada yang nawar,
bro, kamu ke sini. Kalau kamu kerja di sini, kamu menyangkal imanmu, kamu dapat posisi yang tinggi, kamu dapat gaji yang lebih besar. Wah, kebetulan nih. Dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Nah, ini 3 tahapan orang bisa meninggalkan imannya. Ketika rohaninya semakin merosot, kedagingannya semakin naik, dan akhirnya dia menyangkali Tuhan, imannya kepada Kristus dalam kehidupannya. Tetapi berbanding terbalik. Next. Dengan pertumbuhan rohani, Bapak Ibu. Nah, kita mengenal saya memberikan analogi terkait dengan pertumbuhan anak-anak ya. Kita secara jasmani itu mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhan kita itu seiring dengan pertumbuhan tubuhnya, usianya, pertumbuhan pola pikirnya pun juga dipengaruhi. Nah, anak-anak atau bayi rohani itu sama seperti anak-anak yang baru bertumbuh gitu ya dalam kehidupan mereka. Nah, cenderungnya itu anak-anak itu mereka hanya merengek minta apa yang dia mau. Saya punya anak 3 gitu ya, yang satu kelas 3, yang bungsu itu baru mau masuk TK nih, gitu ya. Nah, kalau mereka berantem itu Bapak Ibu, wah itu luar biasa tuh. Ada satu di tengahnya lagi, yang nomor 2 itu kelas 2 SD. Nah, kalau mereka berantem, wah itu susah sekali untuk mendamaikannya itu. Mamanya kadang-kadang kalau saya lagi di kerja gitu kan, ditelepon kasih tahu mereka lagi berantem gitu. Mamanya udah angkat tangan, nggak bisa lagi tuh, diomongin nggak mau dengar gitu kan. Jadi papanya yang harus turun tangan begitu. Kenapa? Karena anak-anak merengek minta apa yang dia mau. Dia belum tahu ini benar, dia belum tahu ini salah, dia belum tahu ini bahaya buat dia atau tidak, dia belum tahu. Coba aja anak-anak kita berusia 3 tahun bawa masuk ke dalam salah satu minimarket gitu ya, tinggalin aja dia di situ, pilih aja yang dia mau. Udah tuh dia pilih macam-macam yang dia mau tuh. Dan coba Bapak Ibu coba berhentikan dia. Sudah stop, enggak boleh lagi. Apa yang terjadi? Belum tentu dia akan mengikuti apa yang orang tuanya katakan. Dia bilang belum cukup, mau yang itu lagi, yang itu lagi. Akhirnya kan beberapa waktu lalu tuh ada orang tua demo gitu ya, terkait dengan ada salah satu produk yang taruh di depan kasir tuh yang bentuk telur tuh. Minta, pokoknya itu gimana caranya supaya jangan taruh di depan kasir tuh. Anak saya nggak bisa pulang gara-gara mereka minta untuk bawa pulang gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, anak-anak itu begitu Bapak Ibu. Nah, bayi rohani kita pun, nah tapi ini kita harus pahami ya Bapak Ibu. Kedewasaan rohani itu tidak ditentukan oleh seberapa tua usia kita. Kadang-kadang kita dalam titik usia yang sudah sepuh dalam tanda petik ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya banyak orang tua, tapi faktanya begitu. Kita hanya datang meminta apa yang kita mau. Kita hanya meminta kita datang kepada Tuhan untuk bawa apa yang kita mau saja. Merengek di hadapan Tuhan terkait dengan apa yang kita mau saja. Tapi kita nggak mau bayar harga untuk mengikuti Kristus. Itu banyak sekali Bapak Ibu terjadi. Nah, berikut adalah remaja. Nah, masa-masa remaja ini sudah mulai pola pikirnya itu berubah. Dia yang tadi hanya merengek minta apa yang dia mau, sekarang dia mau menderita untuk apa yang dia inginkan. Saya teringat waktu dulu saya masih remaja itu Bapak Ibu ya. Ketika saya pengen PS waktu itu, dulu kan masih zaman saya itu PS1 tuh. Pengen untuk punya PS. Ibu saya kasih persyaratan tuh supaya bisa dapat PS, yaitu belajar sehingga bisa mendapatkan 5 besar di sekolah gitu ya. Nah, saya ini karena single parents ya, jadi di sekolah itu kelakuannya ya agak merah dikit gitu. Begitu. Jadi supaya bisa mendapatkan apa yang saya mau, saya harus ngejar nilai sehingga bisa masuk dalam 5 besar. Dan puji Tuhan, karena ada yang saya mau itu, saya mulai meninggalkan pergaulan, pulang sekolah langsung pulang ke rumah, belajar, mau ujian, belajar segala macam, dan akhirnya mendapatkan hasil 5 besar di sekolah gitu ya, untuk mendapatkan apa yang saya mau. Nah, anak-anak remaja itu begitu, dia belum tahu bahwa terkait dengan visi yang besar, tujuan hidup yang besar, tapi dia masih mengejar apa yang dia pandang pada matanya pada saat itu. Nah, seringkali juga itu kan terjadi. Ada anak-anak remaja yang maunya nongkrong, main sama teman-teman. Tapi orang tuanya melarang. Dia rela berbohong kepada orang tuanya, alasannya kerja kelompok, tapi nggak kerja kelompok, tapi ngumpul dengan teman-teman yang lain. Itu yang terjadi.
Nah, dalam iman pun juga begitu Bapak Ibu. Setelah kita bertumbuh, kita tidak lagi minta minta yang kita mau saja gitu ya. Sekarang kita mulai mau untuk bayar harga untuk apa yang kita mau. Kita mau supaya kita diberkati usahanya kita gitu ya. Setelah berdoa tapi nggak diberkati juga. Akhirnya kita mau menderita supaya kita diberkati. Yaitu apa? Ambil keputusan untuk puasa gitu ya. Untuk bayar harga, berpuasa gitu supaya kita diberkati. Kita mulai mau menderita untuk apa yang kita mau. Itu fase remaja. Nah, fase dewasa itu sudah berbeda. Dia bukan hanya berbicara terkait apa yang dia mau, tapi dia sudah mulai punya satu tujuan dalam hidupnya. Sehingga dia mau menderita bagi visi dan prinsip yang dia pegang. Gitu Bapak Ibu. Nah, tapi cenderungnya Bapak Ibu, kalau seandainya kita dalam anak-anak remaja, anak-anak pemuda, ketika mereka salah bergaul, itu menjadi persoalan. Kenapa? Karena tujuannya sudah berubah dan akhirnya membuat dia bisa jauh dari Tuhan dan seterusnya, dan dia akan gigih dengan itu. Nah, bagi kita yang melayani mereka, kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, kita pun juga begitu Bapak Ibu, ketika mulai diberikan tanggung jawab, ayo main pelayanan sebagai WL gitu kan. Akhirnya kita berusaha sedemikian rupa bertanggung jawab terkait sebagai seorang pelayan di gereja dan seterusnya begitu. Tapi apakah pertumbuhan rohani hanya sampai pada tahap kedewasaan rohani Bapak Ibu? Saya kira tidak. Kenapa? Ada satu level lagi. Seorang yang dewasa rohani belum tentu dia adalah seorang murid Kristus Bapak Ibu. Kenapa? Karena fase yang terakhir ini adalah menjadi levelnya menjadi murid Kristus. Karena apa? Dia tidak hidup menurut visinya lagi, tapi dia hidup menurut visi Kristus dalam hidupnya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Murid-murid ya, ada dua fase. Fase sebelum Yesus disalibkan dan fase kebangkitan Yesus. Fase sebelum Yesus dibangkitkan, mereka hanya hidup pada level dewasa itu Bapak Ibu. Di mana mereka hanya mau menderita bagi visi dan prinsip yang mereka pegang. Mereka mengejar Mesias, bukan Mesias yang dimaksudkan oleh Allah, tapi Mesias yang dimaksudkan oleh bangsa Yahudi. Sehingga akhirnya mereka berjuang sedemikian rupa. Dan ketika Yesus ditangkap, itu semua menjadi hancur lebur. Mereka kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Petrus kembali menjadi nelayan. Tapi lihat baik-baik Bapak Ibu, setelah Yesus bangkit, Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah kawanan dombaku. Kemudian ketika dia mau naik ke surga, mereka bertanya lagi terkait dengan ini, masih fase yang ketiga nih. Tuhan, kapan kerajaanmu datang? Dan Tuhan jawab kepada mereka, kalian tunggu aja dulu berdoa. Sampai akhirnya aku akan mengirimkan kepada kalian penolong yang lain. Dan kalian ketika dipenuhinya, kalian akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Samaria dan sampai kepada ke ujung bumi. Apa yang mereka lakukan? Mereka kembali ke kehidupan mereka yang lama? Tidak. Mereka mulai memandang sesuai dengan visi Tuhan yang diberikan dalam hidup mereka. Mereka taat, mereka berdoa, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang mencatat sejarah pada saat itu. Petrus sekali berbicara 3.000 orang bertobat, dan semakin hari semakin Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru. Kemudian berhenti di situ? Tidak, mereka mengalami penderitaan dan seterusnya sampai pada masa jemaat di Ibrani tadi, jemaat di dalam surat ini yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Yahudi ini. Dan pada saat mereka mengalami penderitaan, jemaatnya mulai bertumbuh, tapi menderita, mereka menolak untuk mengikuti penderitaan itu dan mereka mundur. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita pada masa ini? Kalau mereka mundur itu karena faktornya penderitaan. Tapi bagaimana dengan kita di zaman ini? Saya menemukan ada beberapa faktor yang menentukan orang-orang itu mengalami kemerosotan rohani dan akhirnya mundur. Yang pertama, itu adalah kekecewaan atau ketidaksesuaian hidup orang Kristen yang lain, Bapak Ibu. Banyak sekali orang-orang udah antipati dengan mau ke gereja. Karena apa? Karena pendetanya yang hidupnya tidak benar. Kakak rohaninya tidak benar. Bahkan dalam tanda petik orang tuanya sekalipun tidak mencerminkan hidup yang benar. Hari Minggu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan,
Tapi ketika di rumah mengata-ngatai anaknya dengan bahasa yang hanya mereka yang mengerti. Gitu ya. Begitu. Saya punya kesaksian Bapak Ibu. Saya punya teman, seorang pelayan Tuhan juga. Tapi ini merupakan salib yang memang dia harus pikul gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur menikah dengan seseorang yang dalam tanda petik tidak memberikan teladan yang baik. Dan tahu Bapak Ibu, dampaknya apa yang terjadi? Anak-anaknya melihat tidak ada kedamaian dalam rumah tangga mereka. Sehingga akhirnya anaknya memilih untuk menikah dengan orang yang berbeda dan akhirnya hidup sebagai orang yang berbeda. Padahal rajin pelayanan anaknya. Tapi karena alasan yang utamanya itu adalah dia melihat orang tuanya tidak mencerminkan teladan yang baik. Nah bagi kita harus belajar untuk ini Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua adalah contoh yang paling awal. Sebelum dia bertemu pendeta, sebelum dia bertemu Bapak Gembala kita Pak Hani, dia bertemu dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Teladan apa yang kita berikan kepada mereka akan mempengaruhi pola pikir mereka terkait iman mereka. Nah banyak orang-orang percaya tidak menyadari hal itu. Dampaknya apa? Kita menjadi batu sandungan dan akhirnya mereka kecewa. Begitu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dia menjadi orang percaya yang asal-asalan. Kristen KTP itu Bapak Ibu. Jadi hanya ngikut gereja hanya 2 kali dalam setahun, Natal sama Paskah gitu ya. Datang gereja begitu. Asal-asalan aja hidupnya. Dalam ketika dia menjadi orang percaya. Dampaknya apa? Ini yang sama seperti Yesus sampaikan. Ini sama seperti tanah yang berbatu-batu dan juga tanah yang penuh dengan semak duri ini. Ketika mengalami pencobaan, ketika datang kekhawatiran dalam hidupnya, maka apa yang dia dengar itu mati dan layu. Dan akhirnya membuat dia meninggalkan Tuhan. Nah kemungkinan besar jemaat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Yahudi ini, mereka hanya dalam tahap dasar itu yang mereka pahami tentang Kristus. Sebab apa? Kalau seandainya mereka mengerti yang dalam tentang Kristus, mereka tidak akan meninggalkan Kristus. Karena Paulus mengatakan, menyatakan di dalam Ibrani pasal 6 khususnya ayat yang 6 tadi, bahwa mereka murtad, meninggalkan Kristus. Itu kenyataan yang terjadi. Kita bisa saja meninggalkan Tuhan dan mengalami kemerosotan rohani karena hubungan kita dengan Kristus itu tidak sejati, hanya asal-asalan saja. Dan Bapak Ibu, mari kita pahami ini dengan betul, dengan benar dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kedewasaan rohani kita tidak ditentukan dengan usia kita Bapak Ibu, atau tidak ditentukan juga dengan seberapa banyak kita sudah pelayanan Bapak Ibu. Ini yang menjadi pegangan penting bagi kita. Kemudian yang ketiga, ketidaktahuan tentang makna konkret, tanggung jawab dan tindakan yang rohani. Kita kadang-kadang itu membuat dualisme dalam hidup kita. Tuhan itu ketika kita berada di gereja itu kita menjadi orang yang suci, yang baik, yang jaga image gitu ya. Tapi ketika kita pulang, kita seolah-olah meninggalkan Tuhan di gereja. Sehingga akhirnya kita menggunakan wajah yang lain ketika kita berada di rumah. Ketika kita berada di kantor, ketika kita berada di teman-teman lingkungan pergaulan kita berada di dalam lingkungan tongkrongan kita menggunakan topeng yang berbeda juga. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita tidak mengerti tanggung jawab kita sebagai orang percaya dan kita memisah-misahkan kekudusan dan kehidupan kita sehari-hari itu akan mempengaruhi kekuatan atau kemampuan kerohanian kita dalam bertahan dalam segala macam pencobaan. Nah, kalau seandainya kita menaruh topeng kita di gereja menggunakan topeng yang berbeda, di sekolah menggunakan topeng yang berbeda, di kantor menggunakan topeng yang berbeda, ini langkah awal kita akan mengalami kemerosotan rohani Bapak Ibu. Kita harus paham betul bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Artinya ketika kita berada di gereja, bait Allah itu siapa yang tinggal Bapak Ibu? Roh Kudus yang tinggal di dalamnya. Apakah ketika kita berada di kantor kemudian Roh Kudus itu pergi meninggalkan kita? Tidak. Kita di kantor pun Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita.
Ketika kita sementara bawa proposal bisnis kita kepada rekan-rekan bisnis kita pun, Roh Kudus juga bersama-sama dengan kita. Apakah kita mau jujur atau tidak? Tergantung dari topeng yang kita pakai, gitu loh. Nah, orang percaya tidak ada topengnya. Amin. Oke. Yang berikutnya, ketidaktaatan kepada kehendak Allah yang dinyatakan dalam hidupnya. Artinya ketika sudah ditegur bahwa itu berdosa, tapi tetap aja ngeyel gitu ya. Jangan pinjol, jangan pinjam sini, pinjam sana. Tapi tetap aja ngeyel gitu ya. Masih di sini ada kami gitu ya. Di sini ada siapa lagi gitu ya. Di sini ada lagi pay letter dan seterusnya begitu. Pak Hani udah negur, nggak boleh minjam-minjam, berlutut di hadapan Tuhan, berdoa dan minta pertolongan dari Tuhan, dan lihatlah Tuhan akan bekerja. Iya Pak Hani gitu ya. Tapi besok ada kami, ada yang lain gitu ya, ada macam-macam gitu ya, begitu, dan akhirnya terjerat dengan pinjol dan akhirnya diteror dan seterusnya, begitu. Artinya kita tidak taat terhadap pimpinan Roh Kudus dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir itu adalah dosa yang disengaja dan yang terus tidak mau diakui. Bapak Ibu, saya ingin bertanya bagi kita semua, dosa apa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan selain menghujat Roh Kudus? Dosa yang gak ngaku itu gak bisa diampuni, karena syaratnya kita harus mengaku. Betul? Betul? 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni kita, kan? Loh, gimana Tuhan mau mengampuni kalau kita nggak ngaku? Kita udah tahu nih salah nih gitu kan, tapi kita nggak mau ngaku nih. Itu bahaya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan agar kita terus mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita dan kita tidak mengalami kemerosotan rohani? Singkat saja, yang pertama adalah butuh pertobatan dan pengakuan. Nah, menarik adalah penulis Ibrani mengatakan begini, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Tapi perhatikan baik-baik ini, hingga apa? Mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Artinya ketika kita sudah meninggalkan Kristus dan sudah mulai meleset dari sasaran itu ya Bapak Ibu, tapi ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, saya ingin bertanya, bertobat itu apa? Bertobat itu kan dari kata metanoia, artinya berbalik. Betul ya? Sedangkan murtad itu dari kata yang namanya apostasia, yang artinya apa? Berbalik dari. Kalau seandainya metanoia, pertobatan itu berbalik arah gitu ya. Nah, kebalikannya dari metanoia itu adalah apostasia. Dia balik ke arah yang salah. Dosa itu kan meleset dari sasaran. Bertobat, dia kembali kepada sasaran. Murtad itu berbeda. Kita sudah berada di sasaran, tapi kita keluar dari sasaran. Itu apostasia. Gitu loh. Tapi dalam konteksnya ketika kita tahu betul bahwa itu sudah salah, kita kembali kepada jalan yang benar. Maka di situ ada kesempatan terjadinya pertobatan. Tapi bagaimana langkah pertobatan itu? Harus ada pengakuan Bapak Ibu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tadi 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amsal pasal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Oleh karena itu Bapak Ibu, poin penting orang percaya hidup dalam kehidupan kita adalah selalu datang kepada Tuhan dan selalu bertobat setiap hari Bapak Ibu. Memiliki kesadaran bahwa kita perlu Tuhan, sehingga kita terus mengaku di hadapan Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita butuh pengakuan dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Yang Tuhan cari dari orang percaya itu adalah hatinya. Bapak Ibu,
Tidak cukup hanya dengan nada yang indah yang kita lantunkan bagi Tuhan. Tidak cukup hanya dengan indahnya lirik yang kita rangkai untuk kemuliaan Tuhan. Harus disertai dengan hati yang mau bertobat di hadapan Tuhan. Karena tidak ada artinya Bapak Ibu, kita menuliskan lirik yang begitu indah, yang dikagumi oleh banyak orang. Kita melantunkan nada yang begitu merdu di telinga gitu ya, tapi tidak dilandaskan dengan hati yang mau bertobat. Itu semua tidak akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mazmur berkata begini, Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah, gitu loh. Tuhan mencari hati yang hancur. Kita tahu bahwa penebusan Kristus itu begitu luar biasa diberikan kepada kita, sehingga kita tidak membuat itu sebagai sebuah permainan. Kita menjadi orang-orang yang tidak mau hidup di dalam dosa, yang terus membangun kehidupan rohani kita dengan sedemikian rupa, dan akhirnya kedagingan kita semakin hari semakin merosot, dan akhirnya kita bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, orang-orang yang imannya menjadi lemah, imannya menjadi pudar, imannya akhirnya meninggalkan Tuhan, mereka lupa akan hal ini. Mereka bisa saja dengan lagu yang indah mereka naikkan kepada Tuhan, nada yang merdu mereka naikkan kepada Tuhan, tapi tanpa hati yang hancur, jiwa yang remuk di hadapan Tuhan, itu berbahaya Bapak Ibu. Tuhan mencari hati yang hancur, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tuhan tidak akan pandang hina itu. Di ayat yang lain pemazmur juga berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakan minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menempatkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah. Banyak orang akan melihatnya menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Kita harus memiliki kerinduan yang begitu besar di hadapan Tuhan, mencari wajahnya dengan hati yang hancur tadi, dengan jiwa yang hancur tadi, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kalau kita tidak ada fase ini Bapak Ibu, pertobatan ini dalam kehidupan kita setiap hari ini, maka itu akan menjadi salah satu faktor di mana akhirnya kemerosotan rohani itu terjadi. Kenapa? Kita mematikan sens kita terhadap dosa. Roh Kudus bisa mengingatkan kepada kita sekali, dua kali. Tapi ketika kita tidak mengindahkan permintaan Roh Kudus, perkataan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka akhirnya kita menjadi orang bebal yang hidup di dalam dosa senantiasa. Dan sekali lagi ingat baik-baik, ketika kita hidup dalam kedagingan, kemerosotan rohani itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, kita harus memegang yang namanya janji keampunan dari Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan kita dengan baik Bapak Ibu. Orang-orang di Ibrani, kenapa Paulus menulis kepada mereka terkait dengan perihal tersebut? Karena apa? Karena mereka kan berlatar belakang orang Yahudi. Mereka memiliki pola pikir Tuhan itu berdasarkan pola pikir Yahudi pada saat itu. Sehingga ketika Kristus sebagai Tuhan yang dimuliakan, sebagai korban penebusan dosa itu tidak menjadi sebuah dasar yang kuat dalam hidup mereka, sehingga akhirnya ada beberapa di antara mereka yang murtad di hadapan Tuhan. Nah, artinya ini apa? Kita harus mengenal Tuhan melebihi daripada sebuah ritual ibadah Bapak Ibu. Kita harus mengenal Tuhan bukan hanya pada hari Minggu. Kita harus mengenal Tuhan bukan hanya pada hari Kamis. Harus mengenal Tuhan bukan pada jam-jam tertentu saja, tapi setiap waktu kita harus mengenal Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Karena apa? Dampak dari pengenalan akan Tuhan itu, kerohanian itu akan terus naik dan naik terus. Nah, salah satu aspek Tuhan yang perlu kita kenali malam ini adalah Dia itu Maha Pengampun. Next. Yang pertama, Allah siap dan menunggu untuk mengampuni siapa saja yang meminta untuk diampuni Bapak Ibu.
Artinya pertobatan yang kita lakukan, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk itu. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan selalu membuka dirinya. Dia menantikan kita untuk datang kepadanya. Nah, disitulah yang akhirnya terjadi yang namanya keintiman dengan Tuhan. Begitu. Kemudian yang kedua, kita lihat Daud pun juga melakukan hal tersebut. Daud menaruh harapan pengampunannya kepada Allah. Sehingga dia berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Daud pun juga melakukan hal tersebut. Next. Yang ketiga, belas kasihan Allah itu diukur dari pengampunannya. Perhatikan baik-baik, Mazmur pasal 103 ayat 11-12. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dan akhirnya digenapi dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya kasihnya itu melebihi apapun Bapak Ibu. Oleh karena itu kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang maha pengasih. Masa kita nggak mau dekat-dekat dong? Bapak Ibu yang sudah menikah misalkan, kalau seandainya pasangan saudara begitu lembut, begitu mengasihi saudara, masa nggak mau dekat-dekat? Pasti selalu dekat ya, walaupun ngambek-ngambek, marah-marah atau apa begitu. Pasti kalau udah datang, ma, gitu kan, apa sih? Ma, apa sih? Ma, ya. Gitu kan, kalau dapat suaminya yang lembut. Pasti begitu, pertengkarannya nggak akan lama tuh, gitu ya. Di depan anak-anak bisa diam-diaman gitu ya. Tapi ketika sudah masuk ke kamar berdua, persoalan selesai, gitu ya. Karena dengan lembut saling mengasihi. Nah, sesama manusia aja mengerti hal tersebut Bapak Ibu. Apalagi dengan Allah yang begitu penuh dengan kasih. Kalau kita benar-benar mengenal Dia dengan baik Bapak Ibu, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan sedetik pun. Karena kita tahu Dia adalah sumber kasih. Di mana ada kasih, pasti ada kedamaian di situ. Oleh karena itu kita akan senantiasa dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, poin yang ketiga yang menjadi salah satu penentu bagi kita untuk terus mengalami pertumbuhan rohani adalah terus mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Nah, Bapak Ibu kalau di rumah baca perikop terkait dengan pasal 6 ayat 1 sampai 8 itu, dia tidak terpisahkan dengan pasal 5 ayat 11 sampai ayat 14. Itu satu perikop. Nah, di pasal 5 itu Paulus mengatakan begini, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Artinya sampai kapan kita harus menjadi dewasa Bapak Ibu? Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus panggil kita pulang kembali. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita terus mengalami yang namanya belajar untuk bertumbuh. Ketika kita sudah stop bertumbuh, maka disitulah titik balik pada kematian. Bapak Ibu, ada yang pernah punya pohon mangga? Pohon mangga itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanam, dari proses dia menjadi anakan, kemudian dia menghasilkan buah, itu dalam jangka waktu tertentu ketika dia sudah tua, dia sudah tidak berbuah lagi. Dan kalau dia sudah tidak berbuah lagi, maka apa yang terjadi? Dipotong, dibakar gitu loh. Nah, kalau kita sebagai orang percaya sudah stop untuk berbuah, itu titik kemunduran rohani kita, gitu loh Bapak Ibu. Oleh karena itu Paulus menasihati kepada jemaat yang dituliskan suratnya kepada mereka ini, bahwa
makanan kecil, susu itu hanya diberikan kepada anak kecil. Dari segi usia mereka harusnya sudah makan makanan keras, tapi mereka masih makan makanan ringan terus untuk anak-anak. Mereka harus bertumbuh, harus makan makanan keras untuk orang-orang dewasa, karena mereka harus mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, untuk sampai titik itu Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin katakan bahwa kita terus mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita sampai Tuhan datang. Oleh karena itu, kita harus membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan itu Bapak Ibu. Selama kita tidak membangun ekosistem pertumbuhan itu, maka kita tidak akan bisa mengalami pertumbuhan yang optimal dalam hidup kita. Bapak Ibu coba pergi ke sebuah perkebunan mangga dengan mangga yang di rumah sendiri. Coba bandingkan. Mangga yang di dalam perkebunan mangga itu dengan mangga yang di rumah sendiri itu, berapa banyak hasil buahnya? Dan kualitas buahnya mana yang lebih bagus? Akan lebih bagus dari perkebunan mangga. Kenapa? Karena ekosistem tanahnya, kebunnya sudah dibuat untuk dia bisa menghasilkan buah berkali-kali lipat dibanding kita tanam sendiri di rumah kita. Bisa di rumah kita, bisa juga ketika kita membangun ekosistem yang baik di dalam rumah kita juga. Nah, oleh karena itu sebagai orang percaya, kita harus membangun ekosistem orang percaya. Caranya bagaimana? Next Kak. Yang pertama itu harus mengalami kepenuhan Kristus. Efesus pasal 3 ayat 17 sampai 19 berkata begini, oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya tingginya dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ekosistem rohani yang baik adalah mengalami kepenuhan Kristus. Yang kedua, next. Hidup dengan pola hidup kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik dalam Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah apa? Perkataan Kristus diam dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ini ekosistem rohani Bapak Ibu. Yaitu apa? Perkataan Kristus ada di dalamnya, dan dengan segala hikmat mengajar, menegur siapa? Seorang dengan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan seterusnya. Artinya apa? Kita harus bangun komunitas yang hidup dalam perkataan Kristus. Kalau kita mau mengalami kepenuhan Kristus, kita harus hidup dalam komunitas yang hidup dalam perkataan Kristus. Dan harus saling tegur satu dengan yang lain dengan hikmat dalam perkataan Kristus itu. Dan yang ketiga, hidup di dalam pimpinan Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Orang percaya harus hidup di dalam pimpinan Tuhan. Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu, kenapa sampai akhirnya jemaat yang dituliskan surat Ibrani ini kepada mereka mengalami kemunduran rohani? Ibrani pasal 10 ayat 25. Mereka meninggalkan ekosistem pertumbuhan rohani mereka. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti apa? Yang dibiasakan oleh siapa? Beberapa orang. Tetapi marilah kita menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di garis bawahi yaitu yang dibiasakan oleh beberapa orang ini ditujukan kepada mereka yang mengalami kemerosotan rohani dan meninggalkan iman mereka itu. Jadi kalau seandainya kita mau bertumbuh, next Kak, kembali ke PowerPoint.
Kita mau bertumbuh, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengalami pertobatan dan pengakuan setiap hari di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus memegang janji keampunan. Di dalamnya itu kita harus mengenal siapa yang kita percaya. Dan yang ketiga, kita harus terus mengalami yang namanya apa? Pertumbuhan rohani. Dengan cara apa? Membangun ekosistem kerajaan Allah. Mengalami kepenuhan Kristus, kemudian hidup dengan pola hidup kerajaan Allah, dan yang terakhir tadi adalah hidup di dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala.